Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Wahini Tanjung akan menjelaskan tugas agenda 2 tentang anti korupsi. Adapun dua hal yang akan saya jelaskan tentang anti korupsi yaitu tentang korupsi dan penerapannya di unit kerja. Pada korupsi, saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip-prinsip anti korupsi, faktor penyebab korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi. Selanjutnya, pada penerapan di unit kerja, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu berkata jujur, menjalankan amanah, menolak segala kegiatan yang mengarah pada korupsi, adanya rasa malu, dan disiplin. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata aslinya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik di ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi itu ada 9. Yang pertama kejujuran, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kepedulian, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kerja keras, yang keenam kesederhanaan, yang ketujuh kemandirian, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab korupsi. Ada 8 faktor penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungannya korupsi, kerugiannya ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua ada suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam keadaan, dan yang ketujuh ada gratifikasi. Berikut ini ada beberapa penerapan anti korupsi di unit kerja. Yang pertama, kita harus selalu berkata jujur. Yang kedua, menjalankan tugas kita sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita. Yang ketiga, menolak segala kegiatan yang mengarah pada korupsi apapun bentuknya. Yang keempat, memiliki rasa disiplin. Dan kelima, adanya rasa malu untuk melakukan korupsi. Berikut adalah contoh implementasi nilai-nilai anti korupsi di unit kerja. Yang pertama yaitu peduli. Peduli terhadap wali siswa dengan cara memberikannya masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya yaitu adil dalam memberikan pelayanan. Sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan kepada siapapun tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Selanjutnya ada jujur dan juga berani dalam menolak percobaan korupsi, contohnya gratifikasi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam menggunakan jam kerja, yaitu datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan dan tidak melakukan korupsi waktu.
Itulah beberapa contoh penerapan nilai anti korupsi di unit kerja. Terima kasih.